Dan di sini dengan kondisi seperti ini kalian sudah bisa hidup. Ya. Kalian lahir langsung bisa Perform. Saya tidak tahu merangkai kata, saya tidak tahu ini apa yang saya harus bikin dengan sebuah syair. Apalagi tema. Ya pasti isinya saya tidak tahu. Ya. Saya bilang kalau ada liriknya aman. Suasananya apa sih namanya? Pasti Festif. ya harus ingat. Akhirnya buatlah notasi. Satu cinta untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, tanda cinta bakti negeri. Yes. Woo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif, ketemu lagi kita di channel F8 channel Makassar. Hari ini hari yang spesial buat saya karena saya kali ini sama-sama dengan tandem saya. Tandem saya dalam bermusik, terutama di F8. Surya Dharma, Om Uya. Apa kabar Om Uya? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Om Uya, ini Ya. saya mohon maaf ini jadinya ganggu. Lagi sibuk Ji. Enggak, Ji. Jadi, oke. Saya selalu teman-teman tanya, kapan dengan Om Uya? Saya bilang, pasti akan ada momennya saya ngobrol sama Om Uya karena F8 sejak awal perjalanannya itu tidak pernah lepas dari Jet and Sugi Band. Ya. Gitu ya Om ya. Dan Betul. kalau kita dengar, kita saksikan apapun yang terjadi di proses musikalisasi di F8 itu tidak pernah lepas dari kepiawaian seorang Surya Dharma atau Om Uya. Nah, kali ini saya dengan Om Uya pengen ngobrol banyak, terutama tentang F8. Tapi sebelum jauh kita bicara tentang F8, saya banyak hal yang saya mau tanya-tanya ke Om Uya. Ya, seputaran musik ya? Pasti seputaran musik. Terutama tentang musik di Kota Makassar. Oke. Gitu. Nah, Om Uya, ini kan kita tahu bahwa kalau kita bicara histori, ini Jet and Sugi ini sudah jadi kayak macam legenda musik Makassar, bahkan Sulawesi Selatan, gitu ya. Kalau boleh kita merujuk ke belakang lagi, Om Uya ini dan Jet and Sugi ini sudah terbang kemana-mana lah, apalagi kalau waktu masih long trip gitu ya. Nah ini kan sudah menjadi pengalaman yang berharga banget bagi Jet and Sugi. Nah, saya mau tahu Jet and Sugi itu sebenarnya sejak kapan Om Uya? Karena seingat saya tahun 2008 saya pertama kali 2008 saya bikin event di Makassar. Waktu itu saya masih tinggal di luar, bukan di Makassar maksudnya. Ya. Dan itu saya sudah mengenal Jet and Sugi. Vokalisnya 3 cewek dan masih muda-muda pada saat itu. Jadi gini, sebelum itu saya mau cerita dulu bahwa seingat saya mulai main musik secara profesional itu umur saya belum 20 deh pokoknya. Belum 20. Sekarang bayangkan. Selevel. Belum 20 berarti sekarang sudah 26 tahun, 27 tahun gitu ya. Sudah umur sekarang sudah 45, 46 ya, 46. Jadi bayangkan. Iya. Jadi kalau secara nama Jet and Sugi sendiri itu baru resmi terbentuk sekitar tahun 2003, 2004. Tapi sebelumnya itu tidak bisa dipisahkan mulai dari awal saya berkarir,
berkarir. Maksudnya Secara profesional. secara profesional main musik, mulai merasakan apa sih namanya? Ada income dari musik. musik itu sekitar tahun 90. Jadi cikal bakal Jatinsu gini maksudnya. 94, 95. Itu sebelum long trip itu. Kalau 949 berarti kan baru tamat Belum SMA. belum gitu. belum ada long trip waktu itu. Sudah ada, tapi ya. rata-rata bisa dibilang bahwa yang long trip pada saat itu cuman band seputaran Jawa atau sekalian dari Filipina waktu itu. Jadi pada saat itu musik juga di Makassar terutama kita sih tidak bisa terlalu berharap banyak, apalagi masyarakat masih menganggap bahwa apa sih bermusik? Musik itu cuma hobi, sekedar hobi. Jadi ya mulai dari saat itu saya berpikir bahwa kalau saya bermain ada minimal saya bisa waktu itu mungkin saya bisa menutupi uang rokok, uang sehari-hari. Nah, yang notabene saya ini jauh dari orang tua, merantau ke Makassar, sekolah, kuliah, apa segala macam. Mulai saat itu saya berpikir bahwa kalau saya bisa eksis di ini mungkin, saya masih kemungkinan. Saya juga soalnya hobi saya sangat kental, jadi saya bertahan main di musik. Di samping memang hobi, saya juga memang mencoba untuk bagaimana caranya saya bisa hidup dari musik waktu itu. Sekitar tahun 94-95 ada saya nama band nama Angewa waktu itu. Ini cikal bakal Jatinsugi loh. Dengan formasi Jatinsugi apa? Belum? Sebagian sudah ada. Tapi dengan apa sih namanya? Jadi Jatinsugi itu adalah lanjutan dari Angewa itu. Jadi Angewa itulah yang pertama waktu itu main kafe di sini. Cuman ada 1, 2, 3 kafe waktu itu. 3 kafe. Paling hotel. Memorinya nih. Iya. Mario. Di Hotel Sahid. 52 di MGH. Dengan Cafe Atlet di apa? Tentara Pelajar, hotel apa sih namanya dulu? Itu cuma 3. Cuma itu yang 3 putar-putar. Sepinya Makassar. Sepi, betul Makassar, betul sepi. Dengan Kareba ada. Kareba, tapi dia punya apa sih namanya? Lain lah dia waktu itu. Kareba juga sudah enggak terlalu waktu itu. Waktu itu cuma 3 kafe muter. Jadi kita banyak melihat band dari Bandung, band dari Filipina malah nonton main di Makassar. Waktu itu masih Sedona. Hotel Sedona. Nonton akhirnya kita juga kita bisa keluar. Apalagi mau keluar, kita ini mau main seperti mereka. Kalau kita main daerah sendiri ya udah band lokal. Yang betul-betul cuman bisa mana hari kosong, ya udah main aja. Mau enggak? Jadi bukan jadwal yang reguler yang dikasih, bukan ya? Nah, jadi memang jadwal off dari band luar itu. Ya sudahlah. Itu harus kita terima waktu itu. Jadi kalau ada yang sempat dengar dulu Stulki. Stulki. Stulki waktu itu ada nama band apa sih namanya satu Big Mania waktu itu. Legend. Angewa lah. Jadi bertiga itu muter. Akhirnya kita terinfluence dengan band-band luar itu tadi. Mereka bawa lagu Top 40, waktu itu campur lah main untuk konsumsi kafe, pub waktu itu. Akhirnya kita kepikiran untuk keluar. Di sini awal yang ini saya berpikir, mau keluar kita, Makassar gitu loh. Jadi keluar itu sebelum ada jadwal reguler yang didapat di. Setelah kita sudah ada pengalaman di sini main, akhirnya kita kepikiran keluar. Saya berpikiran keluar itu di tahun 99, 98, udahlah umurnya masih 20-an ya masih keluar. Akhirnya keluar Kalimantan, mencoba main Kalimantan, Jawa, Sumatera, sampai akhirnya saya pikir juga bahwa dari Makassar juga bisa, karena waktu itu yang jadi tolok ukur itu band dari Jawa, Jakarta, Bandung. Bahkan pernah main di kapal pel nih. Bukan main reguler. Bukan reguler.
Satu trip lah. Iya, Kira-kira begitu. adalah Iya, kita oke. kebetulan kita waktu itu kita ke apa namanya? Sumatera, kita main di Medan. Tahun 2000 berapa gitu, 2001 awal-awal itu. Iya. Kita main di Medan. Secara kita pikir bahwa kita ini band dari Dari Makassar, tingkat satu. dari Dari timur. tingkat satu. Bukan dari Jakarta. Bukan dari Maksudnya, Jakarta. Yang kita sudah bukan jadi trademark iya musik dari gitu terma. ya. Itu susah sekali. Oke. Susah sekali menemukan. Ya malum lah, sama lah. Orang Medan pasti pikir, alah dari Makassar. Makassar, bukan Jakarta. Bukan Jakarta. Biasa Sampai aja. saya itu dipaksa. Hmm. Rubah dong dari Jakarta. Saya bilang, nggak usah Pak, kita coba dulu. Nggak suka saya pulang. Oh, oke. Saya gitu, saya tidak mau berbohong. Hmm. Itu kan seperti mereka kadang Makassar pakai dari Bandung, dari ini. Itu yang saya mau rubah waktu itu. Oke. Nggak boleh lah, kita harus objektif musik. Ya udahlah pada saat itu diterima, keterima, mau main. Sampai di Jawa malah saya main. Sampai Paling- di Surabaya. Dari semua kota di Indonesia paling lama main di mana Om ya? Saya main itu lama Dalam di satu frekuensi di satu kota, Hmm. paling lama di kota apa? Saya pernah lama main, ntar dulu, di Medan. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Per satu kali trip. Dan saya cuman jeda ini balik lagi ke hotel yang lain di Medan. Cuman jeda bulan Oh, balik. berarti di Medannya sendiri ada setahun, 2 tahun. Medan kalau di total enggak sampai 1 tahun. Kan gini, per kali kontrak itu kan 2 bulan 3 bulan. Nah itu 2 bulan 3 bulan tidak ada yang sampai kontrak setahun kecuali in case mungkin kayak sekarang ada pandemi kita nggak bisa pulang mungkin bisa. Ya, Tapi ya. kalau dulu memang perputaran band itu cepat. Gitu ya. Bandung, Jakarta, Makassar. Dulu Bandung, Jakarta, sekarang sudah ada Makassar. Tapi pernah main di Bandung? Bandung sendiri enggak Oh, oke. sampai sekarang. Kalau di Jawa main di mana dulu Om ya? Main di Jawa, saya main Surabaya, Oke. Solo, Ya. Surabaya, Semarang. Jadi sebenarnya parameter kalau dulu itu orang selalu berpikir Jakarta Bandung. Ternyata ada juga band Makassar Iya, yang ada. main di Jawa. Ya main di Jawa. Dan itu Cuman tidak banyak ya Iya, tidak banyak waktu itu. band dari Makassar. Tidak banyak, cuman 1, 2. Jadi memang tren waktu itu kan band dari Jawa sudah. Ya, Tidak ada yang lain. Jaminannya itu loh. Ya jaminannya nama itu yang paling duluan. Tapi ketika saya mencoba bagaimana caranya melihat musik, ya musik, jangan Oke. lihat dari mana. Oke. Nah, akhirnya kita berhasil sampai itu balik ke Makassar. Akhirnya saya terakhir itu dari Semarang, saya pindah ke Balikpapan terakhir. Saya memutuskan untuk stay Makassar karena saya menganggap di waktu itu band masih sedikit yang kita main entertain yang seperti sekarang loh. Oke. Masih sangat sedikit. Kalau saya salah ingat ada itu dulu namanya Laguna lah, band Iya, Laguna iya. dulu. Ya. Saya perhatikan ketika ada ini pasti dia. Saya pikir Makassar ini membutuhkan band-band yang lain. Betul. Tidak bisa hanya di kamar. Band-band Ya. yang lain secara kebutuhan untuk wedding, untuk apa segala untuk event apa membutuhkan pasti band ini. Nggak bisa di cover satu band. Saya berpikir stay Makassar waktu itu. Sekarang waktu 2003 pertama kali akhirnya nama Jet and Sugi itu mulai muncul lah ya. Ya, Itu formasinya sisa-sisa dari yang long trip tadi. yang long trip tadi. Iya. Dan itu formasi vokal apa segala macam masih sama atau sudah mulai ada perubahan? Ada beberapa yang Sudah mulai berubah. Sudah mulai. Ya biasalah. Ya, Tidak ada. ya. Nama apalagi kita band-band yang long trip kemana-mana itu kan pasti berputar. Ada Ya. yang ini itu wajar Dan lah. pernah mengalami yang namanya Jet and Sugi itu akhirnya ada additional player. Ya, kadang kita pernah ada pergantian sementara di masa Panggung. kontrak. Oh, Sementara dalam masa kontrak, Oke. iya. Ya adalah beberapa kejadian khusus. ya. Ya, sini tiba-tiba balik. Ya, Ini telepon ini ganti. Oh. Begitu biasa lah terjadi Ya. kalau di pulang Makassar seperti yang tadi. Saya pikir saya nggak usah keluar lagi. Makassar membutuhkan banyak. Band. Karena kalau kita lihat kondisi band sekarang Makassar, sekarang malah kita pikir,
ini band apa lagi? Oh Hmm, ada. iya. Oh ini band apa lagi? Ternyata banyak. Betul. Dan saya alami tuh, Om Uya. Iya. Tiba-tiba muncul ada nama band baru. Saya bilang siapa nih? Ini si pokoknya dia mainnya bagus nih. Alirannya gini-gini. Ada lagi referensi baru. Ya. Gitu ya. Tapi saya pikir itu hal yang normal ya. Normal. Setelah Dan- industri itu iya. tumbuh gitu. Dan normal sekaligus menurut saya itu hal yang sangat positif untuk perkembangan musik di Makassar. Karena saya saja sendiri yang boleh memperhatikan mulai dari teman-teman, adik-adik ini muncul satu demi satu. Ternyata masih banyak yang muncul yang lain saya tidak tahu. Tapi Dan Jeten Sugi merasa bahwa ini sebuah ancaman enggak, Om Uya? Begini, saya memandang itu memang ini kan sudah proses berjalannya waktu. Ya. Mau dibilang ancaman bukan juga, karena kalau saya punya pandangan sendiri ya bahwa jujur saya senang, saya positif bahwa Ya. Makassar termasuk salah satu kota dengan musik yang sangat-sangat cepat, perkembangan sangat-sangat cepat. Saya pernah bilang loh, dulu awal pulang long trip, apalagi 5-6 tahun terakhir ini, saya sering bilang, kalian syukur hidup di Makassar. Saya dulu di masa transisi yang saya perhatikan itu kayak di Jawa, di mana-mana, Makassar termasuk salah satu kota yang pertumbuhan cepat dengan banyak membutuhkan musisi baru. Ya. Dan ingat, di sini dengan kondisi seperti ini kalian sudah bisa hidup. Ya. Kalian lahir langsung bisa perform. Bukan hanya sekedar demo apa tidak. Demo kirim sekarang begitu lahir kalian bisa dapat Menghasilkan. saking begitu banyaknya tempat yang menyiapkan. Ya, betul. Dulu sangat yang 180 derajat dengan kondisi saya dulu yang kita harus ngemis kemana-mana. Musisi sedikit, tempat jauh lebih sedikit. Sekarang memang musisi banyak, tapi tempat juga banyak. Iya, betul. Nah, tapi kalau tren itu apa berkembang juga, Om ya? Karena kan gini, kadang pop ya. Ya. Tapi kayak macam rock apakah juga ikut berkembang? Terus kemudian misalnya saya lihat contoh ya, kayak macam rap. Rap itu udah mulai mati. Ya, tidak mati-mati banget, ya, tapi paling tidak segmented. Ya, dan pasarnya hilang untuk yang bersifat masif gitu loh. Ya. Jadi benar-benar segmentasinya ini semakin kecil gitu. Ya. Nah, kalau Makassar kayak bagaimana? Ini sekarang saya lihat memang sudah lebih global. Kondisi sudah lebih global dengan adanya sosial media. Persoalan selera itu sudah hampir merata. Kalau dulu kan tidak. Situasi dulu kayak begini. Jakarta memang dari dulu segmen-segmen itu ada. Jadi yang suka musik jazz ada, yang suka reggae, pure reggae ada, dangdut ada, Mandarin ada. Ini jadi makanya saya pernah bilang, kalau kalian di Makassar mau idealis, susah. Kalian harus ke Jakarta. Ya. Ada tempatnya, sini tidak ada. Ya, tapi itu pun juga Jakarta kan juga terbatas. Kenapa? Musisinya lebih banyak lagi. Ya. Sehingga Bandung, kalaupun musik Jawa soalnya dan kalaupun mereka mau berkarir, kesempatannya kecil kecuali mereka punya keunikan tersendiri. Ya. Akhirnya seperti itu kan. Nah, itu gambaran umum yang saya bilang tadi. Untuk kondisi sekarang itu mungkin kenapa saya bilang lebih perkembangan itu sudah mulai merata. Sudah bisa seperti Jawa. Soalnya perkembangan itu kan kita bisa lihat di sosmed lagu-lagu apa yang viral, plak. Berarti Makassar juga mengadopsi kayak musik-musik elektronik begitu jalan juga, Mu ya? Iya. Oh, oke. Iya. Banyak teman-teman musisi memang apalagi misalnya produksi lagu kan agak elektronik, agak ini. Ya. Jadi memang sekarang sudah lebih termasuk tadi sudah termasuk lebih merata apa yang terjadi di Jakarta sebagai sentral dari pun udah ada. Makassar pun sudah. Begitu. Perbedaannya kalau menurut saya itu malah justru ada kalau Jakarta itu industrinya tumbuh karena di sana ada label. Ya kan? Nah, kiblat masih tetap ada di sana. Iya. Tapi kalau dari sisi kualitas musikalisasi nih, Om Uya, menurut Om Uya sendiri
sebenarnya kita ini Makassar sudah layak belum? Anggaplah misalnya kita punya label sendiri lah Makassar, bisa karya-karyanya anak Makassar tuh bisa kemudian Kalau gimana? soal label bagaimana? Saya tidak terlalu paham sampai ke situ. Tapi kalau untuk sekarang produksi apa segala macam, Makassar Itu sudah sudah bisa. bisa. Iya, iya. Tanpa label pun, Iya. tanpa sekarang saya malah tidak. Apalagi dengan pergeseran ini sekarang, kalau kita label diputar sini, pendengar radio sekarang berapa? Iya, betul. Penonton TV mana? Berapa? Sisa berapa sekarang? Orang sekarang sisa handphone. Sekarang dengan modal handphone, karya diupload, bla 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 bla, itu sudah jualan. orang semua bisa lihat. Betul. Jadi terjadi pergeseran kebiasaan, pola bisnisnya memang sudah. Iya, iya. Saya tidak terlalu kepikiran sampai label apa segala macam, Gitu ya. nggak bisa lagi. Oke, Om ya balik ke Jet and Sugi. Kalau Jet and Sugi sendiri, kan kita tahu. Saya selalu bilang ke yang ini yang di kacamata saya. Tidak ada royal wedding sukses tanpa kehadiran Jet and Sugi. Nah, enggak juga mungkin. Benar ya? Mungkin orang-orang Anggapannya begitu. anggapannya seperti Ya, itu. tapi kan Alhamdulillah. sekali lagi karya dari sebuah acara yang seperti itu kan akhirnya Jet and Sugi itu dikenal sebagai band wedding. Ya. Apakah memang itu konsep yang dibangun Jet and Sugi atau sebenarnya apa yang ada di luar kemudian Om Uya bawa ke wedding? Ya. Kalau itu saya sebenarnya tidak dengan sengaja membuat format ini sebagai band wedding, tidak. Oke. Saya yang ada di kepala saya malah band buat pertunjukan show. Ya. Misalnya sebuah lagu ya, mungkin saya pengen kemas seperti ini. Itu saya sudah pikirkan dari awal. Saya pengen kemas seperti ini untuk panggung-panggung seperti ini. Cuman seiring berjalannya waktu memang kebutuhan wedding, ya mungkin kondisi yang mengharuskan kita karya tuh harus di-develop. Iya. Gitu ya. Jadi tidak bisa dengan statis. Iya. Jadi dengan kondisi sekarang kita memang banyak ketarik ke wedding. Ya. Royal wedding. Mungkin konsep begini bisa loh. Ini. Ya. Mungkin kita harus misalnya dengan orkestra ya, mini string lah, mini string apa. Itu diramu mungkin kita bawa sesuatu yang berbeda. Misalnya saya kolaborasi dengan Orkestoriolo misalnya, saya padukan dengan orkestra, itu kan suatu bentuk lagi ya mungkin yang ketika orang melihat, wah, bisa ya seperti ini, enak juga. Jadi enak juga. Proses akulturasi di dalam musik pun itu terjadi. Ya. Padu padannya, dangdut masuk ke pop, terus kemudian tradisional masuk ke modern, gitu ya. Iya, jadi menurut saya sih tidak ada aturan baku bahwa harus begini, harus begitu, harus begini. Saya cuman selalu berimajinasi membuat sesuatu yang bagus enggak ya, kira-kira kalau begini. Oh, ternyata bagus. Oh, bagus. Akhirnya berjalan dengan sendirinya. Nah, di beberapa momen kita suka bareng, Om ya. Iya. Gitu ya. Kita suka bareng. Saya terus terang saya nggak tahu ini, karena dalam konteks quality terutama, misalnya yang saya butuhkan adalah orkestra. Nah, saya mau masuk ke sisi orkestranya Jet and Sugi. Ternyata Makassar atau dalam hal ini Jet and Sugi atau lebih dalam lagi seorang Om Uya itu bisa menghasilkan sebuah proses orkestrasi musik yang luar biasa, yang sebenarnya itu malah justru cerminannya ada di Jakarta. Iya. Gitu ya. Pertanyaannya sederhana, Om Uya. Memangnya Om Uya untuk saat ini terutama, Om Uya pede dengan orkestra Makassar atau dengan teman-teman musisi Makassar? Saya tidak begini. Kalau secara personal saya tidak bisa mengatakan saya pede kah, saya tidak. Saya cuma berpikir diri saya dulu. Okay. Saya begini, dalam orkestrasi itu pertama saya posisikan diri saya sebagai komposer kan. Yes. Oke.
saya mencoba membuat sesuatu, ya pasti dengan banyak melihat, banyak mendengar, banyak belajar, walaupun itu prosesnya versi saya sendiri. Ya. Jadi saya coba buat ini. Itu awalnya sebelum F8 itu. Ya. Saya memang penyuka musik orkestrasi, scoring, Oke. ini. Jadi saya belajar. Apalagi sekarang perkembangan teknologi di rumah aja udah bisa Betul. buat sesuatu adanya apa sih DAW, Ya, ya. VST apa segala macam. Saya coba karena jiwa saya itu suka. Coba. Teman datang. Wih, Enak nih. ini begini. Itu yang membangun percaya diri saya dulu. Ya, ya. Tadinya saya nggak pede. Misalnya dengar komposer-komposer yang Erwin Gutawa, apa segala macam, ADMS. Berarti saya bisa nggak ya? Soalnya harus dikatakan bahwa saya ini otodidak. Ya. Mungkin tidak mengenyam pendidikan khusus. Khusus. Ya. Ya. Karena saya memang sekolahnya cuma sampai 1. Teknik pula. Ya, nyambung Jadi tidak amat. ada nyambung, itu yang sering jadi sorotan dari keluar. Ya. Sudahlah. Oke. Nah, lanjut. Jadi waktu itu saya coba membuat babak. Teman-teman datang. Ini kok seperti ini, seperti ini. Wih, biasa saya sering. Padahal saya nggak pede loh. Oh, berarti teman suka. Saya tidak pernah menyangka apa sih namanya. Akhirnya pada akhirnya saya ditantang pembawaan sendiri waktu itu. Ini bikin begini buat ini. Sampai mencipta lagu itu saya sendiri awalnya geli dengar Hasilnya. buat hasil sendiri. buat loh, maksudnya, iya bagus, coba lanjutin. Oh, berarti ada di situ. Ada ya. Ya, Bisa. ya, Oh ya. ya, saya coba lanjut. Ya. Bagus menurut teman-teman sih. Belum pernah saya alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya. Ya itu versi saya, maksudnya orkestra versi saya dengan cara saya belajar. Ya. Akhirnya saya tertantang gitu. Setelah jadi, semua wah, ini. Wah, saya mulai pede. Pede. Oh ya. Kalau ditanyakan soal pede tadi, ya akhirnya ada pede dikit lah. Nah, makanya saya masuk ke situ, pede atau tidak. Tapi sebenarnya pertanyaannya itu, setelah kemudian muncul yang namanya, kan kita sama-sama yang bentuk itu, Makassar Orkestra. Ya. Gitu ya. Sebenarnya itu kan PR yang kita buat diri kita sendiri untuk kebutuhan F8. Iya. Gitu ya, Om. Tadinya. Tapi ternyata hasil dari Makassar Orkestra itu kalau saya bilang kualitasnya, bahkan kalau bisa dibilang hasilnya itu sama dengan kalau kita datangkan atau kita mendengar orkestra lain. Artinya proses Om Uya mengulik lagu ini, membuat versi yang berbeda, itu sudah masuk ke sisi yang kita mau kan. Itu. Jadi bagi saya itu gini, saya membuat sesuatu, saya sudah ada bayangan dari awal. Saya harus dapat. Rasa ini saya harus dapat. Saya tidak tahu ya ketika saya sudah buat, saya betul-betul harus objektif mendengar ini. Wah, mantap. Jadi saya ada satu kejadian gini waktu saya kerjakan F8 itu, theme songnya. Jadi jujur memang untuk orkestrasi, untuk komposisi orkestra medium sampai big orkestra begitu di Makassar memang kita masih kekurangan player. Ya, sampai akhirnya 2018 kita import ya. Ya, jadi di sini memang ya string terbatas ya. Masih terbatas. Ya. Apalagi untuk alat-alat tertentu kayak obo. Saksofon sih masih ada. Betul. Trompet, trombon itu hitung jari. Jadi kalau kepake sama tim lain itu kita sudah tidak kebagian. Nah, jadi waktu itu saya pikir saya harus pakai komposisi medium. Dengan ini kalaupun tidak cukup, saya import teman-teman dari Jogja. Yang notabene
Saya sudah sering kerjasama dengan mereka untuk bintang radio nasional. Ya, ya. Tapi yang kompos itu bukan saya waktu itu. Bintang radio nasional awal-awal ya. Ya. Jadi kerjasama dengan tim orkestra dari Jogja. Nah, di situ saya juga banyak belajar. Jadi memang proses belajar itu tidak akan pernah berhenti. Betul, Jadi betul. baik kita sebagai pelaku musik pada saat itu, atau memang kita dengan begitu sengaja menimba ilmu kemana, atau kita mendengar, itu proses belajar semua. Ah, di situ akhirnya bintang radio yang terakhir saya diserahkan sepenuhnya, saya yang kompos, saya pakailah Makassar semuanya, sampai di Jakarta sendiri bintang radio nasional itu tadinya di Palembang tapi dipindahkan ke Jakarta. Mereka masih mempercayakan tim dari Makassar. Jadi saya ada 6 tahun berturut-turut, ada 6 tahun itu Mengkompos. dipercayakan untuk sebagai pengiring bintang radio nasional, termasuk Jakarta, Medan, NTT, Papua, Manado, waktu itu. Jadi itu kebanggaan tersendiri loh, maksudnya karena timnya semua dari Makassar, penyelenggaranya pusat dari Jakarta. Kita pasti bertanya, loh kok nggak ambil dari Jakarta aja? Ini pas pelaksanaan Jakarta pun Makassar masih dipercaya sampai kemarin. Jadi di situ PD saya meningkat setiap hari. Oh iya bisa. Tapi maksudnya sekedar PD loh, bukan sombong ya. PD aja. Oke. Ya. Sebelum saya masuk ke F8, yang saya mau tanyakan nih sekarang terkait dengan penghargaan terhadap sebuah karya. Ya. Kita tahu marketnya kalau di Makassar itu ya wedding, event gitu ya. Nah, saya jujur saja, saya kadang-kadang agak sedikit kalau mau dibilang bukan sebel sih, tapi maksudnya agak sedikit iri dengan musisi di Jakarta. Mereka datang sudah semua, sekali lagi bukan dalam konteks kualitas ya, karena saya tahu mereka betul, semua betul. punya kualitas yang cukup baik. Itu masih ada hubungannya dengan awal tadi. Iya. Nah, sekarang begitu kita mau bayar artis Jakarta, mereka seperti punya rate yang khusus dan kemudian cukup mahal, dengan banyak tim, dengan berbagai macam fasilitas, wajar. Tapi menurut Om Uya, kenapa di Makassar tuh masih, kalau mau dibilang harga musisi itu masih penghargaannya masih sehingga nih kadang-kadang itu menjadi sebuah kebiasaan buat IO, buat WO gitu ya. Begitu, oh ini budgetnya segini, ya udah berarti di si A yang akan nyanyi. Nah, padahal kalau kita bicara kualitas, nggak kalah Makassar. Begini, apa kita yang terlalu kecil menerapkan standar, atau memang kan sama Ji, pada dasarnya sama. Itu yang jadi pemikiran saya, memang itu sudah dari termasuk yang saya bahas tadi. Nama dulu yang perlu. Ini betul-betul kualitas sekarang memang di nomor sekian. Walaupun memang ada yang mahal berkualitas, itu kita tidak bisa pungkiri. Ada juga memang dari mana nih? Dari Jakarta, Surabaya, ini. Wah ini itu sudah minimal ini. Lokal hanya, saya tidak bilang tidak ada, tapi tidak seberapa, dan untuk level yang sampai seperti kayak yang top artis Jakarta itu tidak ada lah untuk Makassar. Kalau untuk yang medium low dikit sudah ada beberapa, tapi memang itu adalah PR kita memang sama ke depan. Kalau untuk jadi baik itu penyanyi, musisi, oke lah, grup band misalnya ini itu sudah jadi PR memang sudah dari tahun-tahun lama. Dan saya anggap bahwa sampai sekarang saya sudah sedikit berhasil merubah, terutama untuk Jeten Sugi pribadi, merubah image itu bahwa band itu ada standarnya, itu nggak ada standarnya memang, nggak bisa. Kalau entahlah, kalau pikiran musisi-musisi yang lain menganggap bahwa reguler mah segini, memang sudah sebegini. Kalau event sebegini, kalau itu nggak bisa, karena kita dipaksa untuk
menerima itu secara sepihak. Ya. Iya kan? Apa jangan-jangan begini Om Uya? Kenapa ada seperti itu? Karena kalau yang anggaplah yang dari Jakarta, mereka sudah punya karya sendiri. Iya, Apa itu Dan- salah satu tolak ukurnya juga? iya, pasti. Pasti ya. Pasti, dan itu tidak bisa terlepas dari tahun-tahun Ya, ya, 10, 20, 30 tahun yang lalu. ya. Sebenarnya ini kita sudah mulai berubah. Hmm. Sudah mulai berubah. Cuman sekarang memang masih dalam proses Tapi berubah. agak lambat ya. Ya, memang pasti itu butuh proses yang lama untuk berubah. Ya. Dengan Makassar berubah dengan begini saja sudah ada penghargaan misalnya ya. Ini Om Uya masih agak halus nih kalau bicara masalah budget ini masih agak halus menjelaskan. Jadi memang seperti itu dan memang saya alami langsung. Ya, ya. Apalagi dengan ada pandemi baru-baru ini. Ini banyak mengakibatkan efek entah itu Paket hemat jadi. paketnya saling memanfaatkan, iya kan? Ya, ya, ya. Iya kan? Betul. Begini, musisi seperti band-band seperti kita ini kan band-band lama sudah ada, band-band yang baru 7 tahunan, 5 tahunan sudah ada. Ya. Ini ingat, yang baru mau menetas itu banyak, yang Betul. butuh panggung, Ya. yang kasarnya gini, yang mungkin mereka belum butuh inilah, mereka masih butuh panggung. Ya. Bayangkan kehadiran mereka, pak dengan pandemi ini, udah lah. Ya. Ah ini mungkin di IO, di WO mungkin, ini boleh nih, apalagi bagus, Ya, ya, memang ya. bagus. Yang bagus. Oh, yuk. Sudah. Udahlah, kita coba. Dengan kondisi ini kita jadi ini lagi kembali. Menyesuaikan. Untuk JTN Sugi pribadi, kasus yang baru-baru ini, nyaris saya bilang bahwa kita memang sudah di titik yang udah nggak kebagian event deh pokoknya. Dan memang nggak ada yang bisa ini Ya. secara kondisi ya, nggak ada yang bisa. Sedangkan di bawah ini banyak Banyak yang muncul yang ini merubah, yang sebelah sini merubah budget lah, merubah ini merubah set. Ya, ya, ya. Yang ini juga naik, kumpullah mereka di sini. Ya. Jadi saya waktu itu berpikir, kalau saya ikut arus mereka, boleh-boleh saja, mungkin Ya. ini. Tapi iya, kalau saya masih terpakai, kalau tidak pun, Ya. Dan untuk kembali ke untuk kembali ke atas, itu itulah susah. hal yang paling susah. Iya, karena yang kemarin kan Yang kemarin bisa. kan bisa. Ah, Waktu Om Wawan segini, iya. masa Akhirnya yang begitu. lain ke sini. Akhirnya itu yang Itu yang muncul. saya hindari memang. Jadi saya bertahan untuk tidak main memang. Betul. Tapi saya rasakan hasilnya bahwa ternyata prestis yang ini masih ternyata ada prestis yang di balik itu. Ya. Bahwa orang kan tidak semuanya berpikir, aduh kasihan JTN Sugi nggak kebagian event ini. Tidak. Semua orang pasti bilang maksudnya yang ini survei pribadi. Ya. Orang, oh iya nak main lah. Pasti budgetnya nggak Budgetnya cukup. nggak Budgetnya cukup. nggak cukup. Itu yang saya jadi kebanggaan tersendiri. Ya. Padahal secara ini, waduh, tapi sudahlah kita bertahan aja dulu. Ya. Jadi orang pasti berpikir, oh berarti nanti kita mampu baru kita panggil dia. Ya. Itu yang sering saya Ya. dengar. Itulah cara saya, sehubungan dengan pertanyaan Om Wawan tadi. Itulah cara saya merubah image-nya orang, karena ada segmen pembeli juga memang yang mereka itu berapa? Sekian. Ini JTN Sugi sekian. Padahal dia tidak kenal loh. Oh, sekian. Udah, saya pakai yang itu. Ya. Ada segmen pembeli seperti Ya, itu. Itu ya, yang ya, saya sasar. Ya, ya. Jadi dia sudah pasti yakin. Loh, ini kok WO harus, sebut ya. ini, kok WO yang lain juga atau IO yang lain sebut band ini, Ya. sebut JTN Sugi, padahal malu. Kayaknya itu deh. Itu Ya. segmen itu yang saya ambil. Dan saya sebenarnya terus terang agak maksudnya saya kagum dengan hal itu karena memang JTN Sugi sudah menempatkan itu. Tapi sekali lagi, bukan hanya persoalan harganya, Iya, tapi Om Uya tuh sudah mengemas JTN Sugi dengan kualitasnya sehingga buat saya pribadi Iya. kadang-kadang saya merasa bahwa sudah tidak pantas di harga itu sebenarnya. ya sebenarnya. Gitu Cuman memang Tapi karena atmosfernya di sini, pasarnya- pasarnya seperti itu nggak bisa. Seperti itu. Akhirnya kita tidak mungkin untuk tiba-tiba naik, Iya, kecuali nggak kita bisa. tambah spek. Iya, Iya kan? Kalau tambah spek baru iya harga berikuti. baru ada. Tapi Ya. jadi saya cerita sedikit. Perjalanan dari tahun kesekian. Saya itu biasa buat menaikkan sedikit aja hati-hati. Wah. Jadi saya betul-betul memperhitungkan.
Makanya saya biasa sedikit agak dongkol juga kalau tiba-tiba ada bahasa ya dari yang menghubungi misalnya. Oh, dulu sebegini. Gini. Padahal itu bicara 3 tahun yang lalu. Padahal dia bicara tuh 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Ataukah dia menjual nama personil yang lain? Ya. Lewat ini, saya cuma Bisa. dikasih sebegini. Ya. Waduh. Itu dia. Itu makanya saya biasa kesal kalau tidak ada sentral informasi yang valid. Ya. Jadi biasa kan dimanfaatkan. Ini nih. Jadi saya kadang geli juga. Oh, orang berbagai macam cara ya untuk gini. Ya. Tapi saya juga tidak mau terjebak dengan itu karena begini. Seperti tadi prinsip saya. Oke lah, saya tidak main dulu. Karena ketika kita sudah berada di posisi low untuk kondisi sekarang, kita mau balik ke atas, kok akan merangkak jauh lebih berat lagi. Susah, betul, Om Uya. Nah, oke, Om Uya, kita masuk ke intinya F8. Ya. Gitu ya. Sebelum masuk ke eventnya, saya ingat pada saat kita mulai merancang theme songnya F8. Ya. Gitu ya. Lirik saya tulis. Ya. Kemudian lirik itu saya serahkan ke Om Uya. Ya. Saya ini basicnya bukan seorang musisi, bukan juga Ya. seorang penulis lirik, Ya. bukan juga seorang yang bikin puisi atau apa, bukan. Tapi setelah saya tulis kurang lebih sekitar 30 menit saya bertafakur, ngetik apa segala macam, terus Ya. kemudian saya minta approval dari Pak Wali terkait dengan kata-katanya. Pada saat itu Pak Wali bilang, oke. Dan kemudian saya rilis ke Om Uya. Ekspektasi saya pada saat itu, saya cuma bilang, Om Uya, theme song. Ya. Tanpa saya berpikir bahwa akan seperti apa bentuk musiknya. Ya. Nah, Karena itu bagian saya bagiannya nanti. Om Uya. Nah, tapi begitu Om Uya perdengarkan satu kali, dia pertama kali kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 minggu Ya. setelah itu, Om Uya perdengarkan notasinya Ya. ke saya. Terus kemudian di situ ada juga sudah mulai masuk ke waktu itu Empok masih pakai hamimnya, kadang-kadang Ya. pakai liriknya gitu kan. Iya. Saya bilang, gila. Saya jadi agak-agak sedikit Woy. terharu, bangga gitu ya. Tulisan atau lirik yang saya buat ternyata kemakan Iya. dengan musiknya. Nah itu Jadi di mana itu, Om Uya? begini. Sebuah lagu sebenarnya itu kan memang ada dua, syair dengan lagunya sendiri. Ya. Syair dengan lagunya sendiri. Syair sudah itu yang saya betul-betul bukan di luar ini. Saya tidak tahu merangkai kata, saya tidak tahu ini apa yang saya harus bikin dengan sebuah syair. Apalagi tema. Ya pasti isinya saya tidak tahu. Ya. Pemahaman. Saya bilang kalau ada liriknya aman. Oke. Jadi bayangan saya waktu itu, tapi kita harus tahu dulu bahwa saya ini tidak dikenal sebagai pencipta lagu. Saya juga mencoba sebagai seorang musisi, saya wajib sebenarnya untuk bikin lagu. Terima ini, bayangan saya gini, F8, suasananya apa sih namanya? Pasti Festif. ya. Banyak orang. Ya. Karena festival rasanya. Ya. Saya keingat lagi, enggak apa-apa ya, saya bongkar sedikit Ya. soal F8 Ini berarti ini pertama kali kita bahas tentang tim song F8 ini, Om Uya. Jadi waktu itu saya kepikiran apa? Jadi saya banyak dengar YouTube. Oke. Waktu itu. Saya tiba-tiba tertarik dengan, bukan notnya ya, tertarik dengan suasana lagu yang dibangun lagu ini. Lagu ini agak isinya motivasi juga. Saya enggak tahu itu theme song yang lagu ini. Kita bisa na kan waktu itu. Rai bintang. Itu lagu apa ya? Theme song atau pokoknya lagunya Kita Bisa. Oke. Itu kan lagunya memotivasi banget. Saya dengar beatnya. Oh. Harus adanya beat buat saya, buatlah notasi. Dan saya ingat saya juga ada, saya bilang, Om Uya kasih masuk ke unsur tradisional di dalam ya. lagu. Itu musik dia. Jadi tradisional. pesanan-pesanan seperti itu sebenarnya nanti yang bakal
mengerumuni Itu ya. memperkaya apa Iya. justru bikin pusing? Sambil bikin pusing atau menghantui kan. Jadi waktu proses bikin jadi yang saya tidak perlu pusing dulu dengan apa ornamen dulu. Ya, ya. Pokoknya lagunya dulu, melodiknya dulu. Jadi yang paling duluan itu saya cari refnya. Oke. Ya. Oke, sudah ada temanya. Ya. Sekarang saya coba buat di depannya Ya. dengan share ini. Jadi flow-nya itu saya harus betul-betul perhatikan note di mana, note low-nya dulu saya pilih. Kalau misalnya kan refnya berarti ini harus agak baitnya ini agak sedikit low, jangan lebih ini. Ya. Itu etika. Sebenarnya tidak ada aturan khusus dalam Ya. membuat, tapi etikanya yang selama ini yang saya dengar buat agak low dikit. Lah dulu akhirnya medium, akhirnya high. Yes. Terus dibuat overtune. Jadi memang banyak variabel lah dalam ini. Ya. Antara dari soal penggarapan nanti musiknya kita geber kemana atau kita modulasi dia kemana, suasananya dirubah ini terus backingnya diperbanyak. Saya baru kepikiran menyelipkan yang tadi pesanan-pesanan tadi. Tetap ornamen tradisional tapi modern. Yes. Waduh. Jadi itu dia untuk menjahit-jahit itu. Ini flow-nya gimana supaya bisa ketemu. Ya. Musik apa? Ciri Makassar apa? Kecapi, sulit, Pui-pui. gendang. Oke lah, tapi buka boom dulu, bang. Yes. Orang pikir ini tiba-tiba masuk tradisional. Oh, Yes. tradisional nih. Iya. Dan tiba-tiba selip stringnya masuk. Iya. Tiba-tiba potong gendang, kecapi, Iya. karnaval, tiba-tiba dipotong musik modern, orkestrasi full, tiba-tiba down, band. Yes. Di tengah lagi, sisipin lagi, sampai akhirnya udah sampai klimaks, boom, terakhir habis. Jadi saya pikir, dapat kira-kira. Waktu itu masih kepedean sendiri. Om Wan, coba dengar, ini. Wah, ini. Yes. Berarti, dapat, sudah. Berarti satu demi satu pekerjaan yang saya anggap tantangan, apa segala macam. Oh, bisa ya saya lewati. Terjawab. Cuman saya menyesal, kok enggak dari dulu ya saya begini. Gini, kenapa tidak banyak? Akhirnya, termasuk kayak scoring film. Saya ditantang waktu itu, ini saya garap musiknya Maharani itu kan lumayan kepake Maharani itu dari 10 tahun yang lalu. Ya, Itu betul. musiknya dipakai di seluruh pelosok. Itu jadi kebanggaan saya juga. Ya. Oh, ternyata saya bisa buat sesuatu, orang suka, Ya. orang pakai. Walaupun banyak musik-musik bagus yang lain nih, ini. Oh, berarti saya bahkan sampai saat ini sering tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Nanti orang-orang di sekitar yang menganggap, "Wah, Kak, bagus, ini. Oh, ternyata kita yang bikin ini." Karena memang saya orangnya tidak terlalu mengekspos bahwa ini saya buat loh, saya buat loh. Ya termasuk yang Kalompuang Parasanganta ya. Itu Yang termasuk composingnya dari Om Uya juga kan? Yang mana tuh? Yang versinya Empok. Yang Kalompuang Parasanganta ya. Yang itu ya? Ah, Oh, yang tari itu? Iya. iya kan? Jadi saya kepikiran lagu itu. Jadi saya apa-apa saya buat, teman suka. Oh ya, ini. Bahkan teman dekat saya sendiri, setelah dengar ini, lagu-lagu ini kan, dia dengar, ini ada musik tari. Itu saya yang bikin. Ini. Hah? Ya. Masa? Ini. Saya juga. Saya bilang, saya ini memang, dasarnya memang seperti ini. Tidak terlalu ini. Tapi kayaknya sekarang memang juga orang harus tahu. Iya. Tapi saya tidak tahu dengan caranya. Iya. Caranya seperti, ya begitulah. Akhirnya lagu itu Kita buat. jadi. Yang singkat cerita, F8 itu, dan itulah yang kepakai sampai sekarang Iya, kita dengar. iya. Alhamdulillahnya, itu akhirnya benar-benar resmi kita jadikan tim songnya F8. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke eventnya Om Uya. Ya. 2016 Om Uya hanya mengiringi, kemudian 2017 sudah mulai ya, gitu ya. 2017 kemudian Om Uya sudah theme song. kita sudah masuk tim song dan kemudian kalau tidak salah hari kedua Iya, kemudian ada perform sendiri ya, ada Jet and perform Sugi. sendiri. Ya, Closingnya juga sudah pasti dengan Jet and Sugi. Ya, gitu kan. ingat 2017. 2017. Membangun ambience tentang sebuah festival di mata seorang Om Uya atau di mata Jet and Sugi
apakah F8 itu sudah memenuhi ekspektasinya JTN Sugi dalam bermusik atau belum? Ini terlepas dulu dari urusan kemudian kita isi pakai orkestrasi ya. Iya. Apakah sudah tercapai belum apa yang JTN Sugi harapkan? Ya. Jadi di antara kelebihan dan kekurangannya waktu itu secara keseluruhan, waktu itu saya lihat memang, wah, F8 ini betul-betul, pertama yang saya lihat dulu ini, melibatkan banyak musisi, itu dulu. Itu dulu saya lihat. Berarti, apa namanya, kesan eventnya gitu, sudah ini. Terus, musisi lokal ditambah musisi-musisi dari nasional dan internasional, ditambah dengan item lain, fashion, food, dan lain-lain. Memang F8 ini sesuatu hal yang baru dan saya baru lihat untuk pertama kali di Makassar. Ya kan saya tinggal di Makassar, saya tidak tahu ya kalau yang di luar. Dan ternyata termasuk event yang sekarang sudah internasional. Melibatkan banyak ini, melibatkan banyak itu, betul-betul besar. Di samping mungkin ya banyaknya keluhan, mungkin macet, segala macam itu tidak bisa dihindari. Di mana-mana yang itu sudah festival pasti macet lah. Kalau ekspektasi sih sudah lebih dari ekspektasi saya sih sebenarnya. Nah, setelah masuk ke panggung F8, musisi sekaliber JTN Sugi, apakah kemudian itu jadi portfolio atau hanya sekedar sebuah bagian dari performance atau bagaimana Om Uya? Karena kan biasanya begini, yang tadi Om Uya bilang banyak melibatkan musisi. Karena memang tujuannya F8 itu adalah sama dengan kayak seperti lebarannya industri kreatif. Jadi kalau dibilang musisi, mau dia DJ, mau dia itu tampil di F8. Jadi waktu itu yang ada di pikiran saya bahwa sebenarnya dari dulu saya ingin berbuat ya apalagi waktu F8 2019. Yang di atas 2019. 2018. Jadi saya memang yang impi-impikan waktu itu bagaimana caranya saya terlibat dengan musik komposisi yang besar. Tapi di mana? Saya mau main di mana? Yang mau mengeluarkan budget untuk itu siapa? Tidak ada. Jadi waktu itu saya betul-betul seperti terupgrade secara seperti yang saya bilang. Saya menganggap bahwa ini waktunya saya upgrade. Betul-betul ini saya difasilitasi, saya di ini. Saya diserai tanggung jawab yang besar. Bahkan saya mengimpor musisi dari luar untuk membantu. Ya, kalau tidak salah waktu itu kita total sekitar 60-an. Sekitar 50-60 musisi. Wow, itu kepuasan tersendiri ya. That's my dream. Not her. not him. Jadi waktu itu saya kepikiran, musik komposisi besar, saya disuruh nih. Tidak ada yang lain. Saya itu. Dan saya dengan ekor JTN Sugi gitu. Jadi betul-betul menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dan saya merasa terupgrade. Tapi Om Uya enggak merasa, loh, kenapa justru yang saya minta itu Makassar Orkestra, bukan JTN Sugi Orkestra? Iya. Saya juga waktu itu menganggap Makassar. Saya pengen mengidentikan juga memang dengan Makassar. Dengan Makassar. Oh ya, sudah pasti. Iya. Sudah pasti identik kalau JTN Sugi Makassar. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan itu. Cuman maksud saya di samping saya punya membawa nama Makassar karena ini taraf internasional, membawa nama Makassar, saya juga membawa JTN Sugi sendiri. Jadi itu dulu pesannya kan sering dikomplain lah waktu itu. JTN Sugi lah, gitu kan, ada nama sedikit. Jadi saya pikir saya pengen orang image-nya begini yang dari luar. Oh Makassar, di Makassar. Oh JTN Sugi ya gitu. Dan satu hal lagi Om Uya, hampir semua musisi nasional itu kalau misalnya mereka tidak bawa bandnya, begitu masuk Makassar, rekomendasinya
Jaten Sugi. Ya, mudah-mudahan. Amin. Gitu. Mungkin maksud ya, saya tidak tahu kondisi iya. di luar. Apakah memang itu hal yang jadi impiannya Jaten Sugi atau memang karena hanya referensi saja? Begini, saya pernah kepikiran soal itu dulu. Teringat lagi mungkin sekitar tahun awal saya bentuk Jaten Sugi. Kita pernah mengalami masa itu. Jadi waktu setiap ada musisi dari Jakarta. atau penyanyi artis-artis kaliber kayak Rosa, Titi DJ, Krisdayanti waktu itu. Oh ya, Jaten Sugi, gini. Tapi jujur, waktu itu saya begini, saya kepikiran begini. Saya juga tidak tidak terlalu merasa senang kalau saya cuma sendiri. Saya berdoa di Makassar ini musisinya rame dan kita kebagian. Kan jelek juga kalau orang bilang di Makassar cuman itu. Saya jujur ya, maksudnya saya tidak pernah kepikiran bahwa saya harus monopoli, tidak. Ada teman-teman yang lain, saya sering merekomendasikan adik-adik ini pada akhirnya ini. Kadang mereka juga tanpa sepengetahuan mereka saya sering merekomendasikan mereka pakai ini deh, ini nomornya tanpa mereka harus tahu. Saya juga tidak menyebut nama band. Ini enggak usah lah di ini. Jadi memang saya betul-betul pengen kita sama musisi Makassar itu rame, musisinya rame, berkualitas ini. Sehingga sampai bisa sekarang, jadi referensi gitu. Bisa ya. Makanya pada saat kita bicara tentang F8, saya di setiap hari penampilan saya selalu bilang bahwa harus ada band Makassar. Jadi bahkan kalau dibilang misalnya yang 5 hari penyelenggaraan itu yang ada band nasionalnya itu cuma hari pembukaan, kemudian di hari penutupan. Kalaupun misalnya ada salah satu di antara 3 hari di tengah itu pun juga paling 1-2 dan itu biasanya persembahan dari misalnya dari kedutaan gitu ya. Gitu. Nah, jadi tujuannya dalam konteks industri musiknya itu kita sama lah dengan F8 gitu. Nah, Om Uya, di luar daripada saat Om Uya bermusik di F8, kalau kan ada beberapa panggung juga nih yang kita buat gitu ya. Nah, apakah memang F8 itu sudah bisa jadi sebuah tolok ukur bagi banyak musisi Makassar bahwa kalau saya tampil di F8 itu berarti boleh dibilang saya udah oke nih. Atau ya itu bisa jadi. Bisa jadi itu begitu. Bisa jadi dengan munculnya tren F8 dari awal tahun berapa itu? 2016. Ya kan rame-rame nih band-band ngobrol ini kan bla bla. Wih, iya bisa jadi. Iya, karena dengan tampilnya saya di F8 berarti saya sudah diakui secara. Nah, iya kan? Dan Jaten Sugi muncul dengan karakter yang berbeda. Ya. Dengan kalau kita masih proses musikalisasi yang berbeda juga, gitu kan? Itu yang salah satu yang menjadi poin pentingnya F8 gitu. Saya tidak bisa pungkiri pembukaan kita mulai dari tahun, terutama keterlibatan Jaten Sugi penuh itu mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Kita bukan cuma sekadar meng-create theme song sebagai opening seremoninya, bahkan part yang awalnya F8 itu theme song F8 itu kan saya jadikan opening act, performing act-nya pertama kali di sebelum Jaten Sugi tampil atau sebelum Makassar Orchestra tampil gitu ya. Nah, kekuatan-kekuatan yang dimunculkan di F8 itu pada dasarnya memang mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 saya boleh bilang bahwa itu 100% kita anak Makassar. Yang kelola. Bahkan begitu muncul Jaten Sugi dengan Makassar Orchestra dengan yang boleh dibilang composingnya Makassar, 90% juga semuanya adalah musisi Makassar. Itu kan akhirnya mengangkat kualitas bermusiknya anak Makassar. Anak Makassar. Gitu. Pengakuan itu ada enggak, Om Uya? Artinya dari luar ya. Kita kalau yang Om Uya dengar dari luar maksudnya yang ada di sekeliling kita atau ya baik itu di masyarakat di sekeliling kita maupun juga pengakuan dari luar Makassar. Kalau dari luar Makassar ya saya kan
yang ini dulu lah, yang contoh yang dekat-dekat dulu lah. Iya, banyak. Wah, Akhirnya jadi referensi. Iya, akhirnya jadi referensi. Wah, ternyata bisa ya anak Makassar. Oh, gini. Banyak juga ya teman-teman yang menonton acara itu. Mereka juga ikut terharu, ikut bangga. Ternyata ini bisa dilakukan oleh kota kita sendiri, Ya. Makassar kita sendiri. Nah, Momoya, Ya. 2 tahun nggak ada F8. 2020 tidak ada, 2021. Ini kan jadi kayak macam kerinduan tersendiri, Ya. Momoya. Nah, menyikapi kondisi pandemi. Tadi Momoya udah sempat bilang Ya. ya akhirnya agak sedikit low Ya. gitu ya. Tapi apakah harapan itu kemudian akan kembali muncul, kembali hidup kalau misalnya di 2022 ini kita kemudian merancang lagi F8? Ya, saya sangat berharap itu bisa terwujud sih. Soalnya teman-teman yang ini, wih kapan? Sering tanya F8 ada nggak nanti ini? Waduh enak nanti. Ya, saya bilang mudah-mudahan nanti kalau kondisi sudah ini mungkin kalau sudah ada lagi program kondisi memungkinkan mungkin ya kita sama-sama berharap. Soalnya Ya. F8 bagaimana ya saya bisa memang sudah menjadi sebuah tren juga Ya. untuk musisi, untuk begitupun talent-talent lain. Ya. Nah, mudah-mudahan ya di 2022 ini kita F8 bisa kita hadirkan kembali, itu yang pertama. Dan sebenarnya saya berharap kita terutama Momoya, Ya. kita bisa selain tim song kita buat satu lagi. Ya. Mudah-mudahan Boleh bisa lah. seperti itu. Mudah-mudahan Gitu. bisa seperti itu. Oke, Momoya, sip, thank you banget deh. Ngobrol-ngobrolnya asik dan saya ini satu kebanggaan tersendiri. Saya bisa di antara kesibukan Momoya tadi lagi kerja di studio dan saya langsung todong Momoya, ayo kita podcast Momoya. Dan ternyata inilah sisi kebangkitannya industri kreatif di Kota Makassar. Insya Allah akan tumbuh kembali di tahun 2022 dan doa saya Jeten Sung ini long lasting. Gitu ya. Tidak hanya sebatas kita bicara di F8, tapi paling tidak dan ini menjadi Jeten Sung menjadi tolak ukur buat teman-teman musisi yang lain. Terima kasih banyak sekali lagi Om Moya sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama saya di F8 Channel dan kita menunggu karya-karya terbaik berikutnya. Oke. Kita bareng nanti untuk Saya F8. mau telepon. Oke, terima kasih Sobat Kreatif Makassar dan di mana aja berada. Demikian obrolan saya dengan Om Moya Jaten Sugi dan terima kasih untuk tetap bisa menyaksikan F8 Channel. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu dengan banyak lagi tokoh-tokoh di balik penyelenggaraan F8 atau Makassar International Festival and Forum 2022 nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.